damai sejahtera Allah kiranya menyertai Anda dan saya. Kita ketemu lagi di observasi nomor 14. Di nomor ini kita akan menyingkap pesan yang disandikan atau diselubungkan dalam ucapan Yesus, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Di sini, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Tapi observasi teologis untuk itu kita tunda satu nomor dulu ya. Tunda sampai nomor 15. Soalnya di nomor 14 ini saya masih mau presentasi pesan spiritual atau pesan terselubung dari sandi yang ini. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Saya merasa selain bicara teologi, kita juga perlu bicara pesan yang diselubungkan. Jadi kita nggak hanya bicara bukti ayat-ayat teologi sola scriptura, karena semua itu akan sia-sia tanpa mengerti apa sebenarnya tujuan dari ayat-ayat itu atau tujuan dari ucapan itu disampaikan oleh Yesus. Kita akan lihat bahwa ucapan Yesus itu lebih daripada sekedar yang kita lihat di permukaan. Untuk memahami nomor 14 ini, saya sarankan Anda supaya melihat kembali nomor 13. Oke, sekarang kita tiba di sini di nomor 14. Dan di sini saya mau bagikan kepada Anda sejumlah keberatan yang disampaikan orang kepada saya melalui messenger begini. Pertama dia bilang begini, "Hoi, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Bapa." Komentar seperti itu banyak saya terima dari sahabat Facebook aliran Tritunggal. Lalu ada juga bilang, "Hoi, di Alkitab itu ada puluhan ayat berkata Yesus itu bukan Allah, bukan Bapa." Itu juga benar, memang ada puluhan ayat yang mengatakan Yesus bukan Allah atau bukan Bapa. Oke, ada lagi keberatan yang berkata begini, "Hoi, jangan sebut Yahweh itu dengan Allah. Yahweh itu bukan Allah, tapi Elohim." Ya, sejumlah keberatan begitu datang dari aliran Yahweh sama Yahovah, saksi Yahovah. Ini saya tanggapi dulu ya, begini. Selama jadi manusia, Yesus memang bukan Allah, bukan Bapa. Ketika dia datang kan, dia akan datangnya sebagai Mesias, dia dalam peran Mesias. Mesias itu manusia. Ya, dan Anda jangan lupakan bahwa di Alkitab juga ada ayat yang berkata bahwa sejak semula Yesus itu memang bukan manusia. Yohanes dengan tegas berkata, "Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, kamu adalah antikristus." Itu kan berarti bahwa Yesus memang bukan manusia. Dari sejak semula dia sebelum datang, berarti dia memang bukan manusia. Nah, setelah kembali ke sorga, dia adalah Allah itu. Dia memerintah seluruh alam raya. Kamu manusia kan tidak tahu sebelumnya, sekarang manusia sudah tahu. Itu maksudnya. Oke, itu jawaban saya terhadap sahabat-sahabat Kristen aliran Allah Tritunggal. Sekarang saya mau jawab juga orang saksi Yahova dan Yahweh tentang nomenklatur Allah. Hoi, jangan pakai Allah untuk Yahweh, karena Yahweh itu bukan Allah gitu. Maksudnya entitas Allah. Saudara-saudara yang
keberatan dengan saya menggunakan entitas Allah atau nomenklatur Allah untuk IHWH. Anda nggak usah khawatir bahwa saya nggak mengerti yang Anda maksud. Saya mengerti, saudara. Tapi saya juga mau sampaikan kepada Anda, please jangan terintimidasi oleh sejumlah keberatan orang Islam yang berkata Allah ialah nama Tuhan Islam. Jadi jangan pakai Allah karena Allah itu adalah Tuhannya orang Islam, nama Tuhannya Islam. Jangan terintimidasi dengan kritik atau keberatan yang demikian dari sejumlah orang Islam. Itu nggak pendapat semua scholar Islam. Oke? Dan saya terangkan tambahannya begini. Orang yang berkata demikian adalah orang yang lambat belajar. Tapi dalam hal ini, Kristen aliran apapun yang memasalahkan itu, termasuk orang yang lambat belajar juga. Masalahnya begini ya, di kitab Kejadian, Musa menulis kitab Kejadian pertama itu dalam penciptaan. Pada mulanya Allah, itu kan Eloah. Yang dipakai oleh Musa di situ dalam aslinya kan itu. Berarti nomenklatur Allah atau entitas Allah itu lebih dulu ada di Alkitab dibanding di Al-Quran. Gitu loh. Tapi dengan mengatakan ini saya juga meminta Anda mengerti, Anda perlu mengerti bahwa kata Allah, Eloah, itu juga bukan asli bahasa Ibrani. Jangan banggakan bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani itu pun berakar dari bahasa Sumeria, bahasa Akadia, bahasa Aramaik, bahasa-bahasa yang lebih tua yang ada di seputar itu. Karena mengenai bahasa ini ya, dalam soal-soal nomenklatur entitas ini, saya sarankan Anda jangan fanatik gitu. Kenapa ya? Karena bahasa ini kan sebenarnya kita bisa persamakan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga bukan bahasa apa yang kita sebut bahasa Indonesia, kata-kata dalam bahasa Indonesia itu bukan asli bahasa Indonesia, tapi berasal atau berakar dari bahasa Melayu. Dan Melayu pun nggak perlu mengklaim segala sesuatunya Melayu, karena Melayu pun berakar dari Austronesia. Dan itu semua berakar dari Sanskerta. Jadi yang penting kita sadari di sini adalah bukan entitas Allah atau bukan entitas Yehovah, Yahweh, Elohim, Adonai, segala macam yang bisa membawa kita masuk surga. Nggak ada entitas yang bisa membawa kita masuk surga. Hanya ada satu, yaitu Yesus. Dalam Alkitab, ya, hanya ada satu nama yang akan membawa Anda, yang akan menghakimi Anda, yaitu Yesus. Ini yang akan kita lihat terselubung di dalam kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Oke? Saya akan memulainya dengan Matius 6 ayat 9. Ini. Nanti kita akan di sini. Nomor 15 ya. Kita akan di sini. Hari 50 hari terakhir bersama manusia Yesus itu. Ya. Ini di nomor 15. Sekarang kita menyelesaikan yang ini. Saya merasa perlu membawa ayat ini dulu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam
bacalah seterusnya di Matius 6 ayat 9. Karena yang saya penting bawakan kepada Anda di sini adalah kalimat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini yang berkaitan dengan kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Kebanyakan kita Kristen sudah belajar yang ini. Berikanlah pada kami makanan yang secukupnya. Kita juga sudah belajar banyak tentang ampuni. Kalau kita mengampuni orang, ya sorga juga mengampuni kita. Karena status kita kan seperti kita orang berutang kepada Allah. Jadi orang berutang kepada kita juga kita harus ampuni. Ini kita sudah belajar banyak di sini. Tapi ini kurang difahami pesan ini. Ini saya akan bawa Anda untuk mengerti. Kita mulai. Bapa kami, ini kan ketika Yesus sedang mengajar kita tentang Bapa yang di sorga, tentang Allah yang di sorga. Banyak yang menduga bahwa di sorga sana ada satu pribadi bernama Bapa selain daripada Yesus. Jadi gini, ini langit nih, Allah ada di sini Bapa. Jadi Yesus yang lagi bicara, yang lagi mengajarkan itu, yang mengajarkan doa, dan Allah yang di sini adalah dua pribadi yang berbeda. Yang sebenarnya, saudara, ini pemerintahan Allah, pemerintahan Bapa. Pribadinya, ini Yesus, dia sedang mengajar kita tentang di sini. Di sini tidak ada pribadi, di sini ya, ini pribadinya. Karena kita semua kan berbicara tentang Allah yang di langit, Allah di sorga. Seluruh dunia tahu dan berbicara tentang Allah yang ada di langit. Tapi mereka tidak bergaul karena mereka nggak mengenal Allah. Kitalah yang mengenal Allah ini yang bergaul dengan Yesus, dengan Allah. Kita yang bergaul dengan Yesus, ya sedang bergaul dengan Allah. Karena tangan kanan Allah itu adalah Yesus. Maksudnya yang melaksanakan pemerintahan ini. Yang mencipta juga semua adalah Yesus. Itu maksudnya saudara. Oke? Saya harap Anda mengerti. Sekarang kembali ke sini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah ini kan berbicara mengenai kehendak Bapa. Jadi Bapa yang di sorga itu berkehendak supaya kerajaannya, sebenarnya dia ingin menjadikan bumi juga sama dengan di sorga. Jadi seperti di sorga, demikianlah juga di bumi. Ini tentang menjadikan Yesus sebagai Allah atau sebagai Bapa. Itu prinsipnya sebenarnya, pesan yang terselubung di sini. Karena kalau kita berbicara mengenai kehendak, ya kembali lagi, selalu itu akan kembali Taurat pertama. Jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Dan selalu datanglah kepada Yesus. Karena kehendak Bapa hanya itu. Jadi ini selalu kembali ke sana. Nah, kalau gitu siapa yang akan kita kuduskan? Dikuduskanlah namamu. Jadi nama siapa yang harus kita kuduskan sebagai Bapa kita? Siapa yang harus kita kuduskan sebagai Allah kita? Di seluruh dunia mereka berbicara tentang Allah. Tapi mereka tidak tahu bahwa Allah itu bukan pribadi. Kita menguduskan Yesus ini sebagai Allah kita. Kita akui dialah Allah itu. Kita akui dialah Sang Bapa itu. Itu yang sebenarnya pesan yang diselubungkan di dalam ucapan ini. Oke, bagian ini sudah selesai. Sekarang saya mau bawa Anda kepada satu fakta bahwa sebenarnya sejak Yesus turun ke dunia orang mati, kita cucu Adam ini, kita semua yang di dunia ini kan cucu Adam, sudah terbagi dua. Satu golongan yang mengikut Yesus, satu golongan yang menolak Yesus.
Golongan yang mengikuti Yesus ini maksudnya Kristus. Golongan yang menolak Yesus ini artinya antikristus. Saya harap Anda nggak langsung mengatakan bahwa antikristus itu jahat, semua jahat gitu, nggak gitu. Kristus itu adalah tentang keselamatan, penyelamatan. Antikristus adalah orang yang nggak percaya adanya keselamatan, tidak ada anugerah gitu loh. Tapi pahami dulu, kita sekarang sudah menjadi dua golongan. Satu golongan yang mengikuti Yesus, satu lagi golongan yang menolak Yesus. Nah, golongan yang mengikuti Yesus ini tidak lagi dalam kuasa maut. Kalau tubuhnya nanti mati, sukmanya atau arwahnya itu langsung ke sorga. Ini golongan yang mengikuti Yesus ya. Lukas 23 ayat 43 berkata demikian. Itu langsung dengan ilustrasinya. Jadi bukan ucapan Yesus semata, tapi ilustrasinya juga terjadi dalam keadaan nyata. Di situ tersalib 3 orang. Di sebelah kirinya satu antikristus. Yang di sebelah kirinya itu adalah antikristus, yang di sebelah kanannya adalah Kristus. Dia mengikuti Kristus. Yang satu percaya bahwa ada keselamatan di dalam Kristus, yang satu tidak percaya bahwa keselamatan ada dalam Kristus. Di situ kita bisa melihat langsung contoh Kristus dan antikristus. Saudara-saudara, demikian ya. Nah, kita nanti yang mati, sukmanya nggak lagi masuk ke dunia orang mati, nggak lagi di dalam dunia orang mati, tapi langsung ke sorga tuh, ke Firdaus tuh. Tapi yang ini nih akan tetap di dunia orang mati. Saya tuh menerima pertanyaan dari sahabat diskusi Katolik tentang purgatori. Mereka katakan bahwa nanti kalau mati Katolik itu masuk purgatori dulu, api penyucian gitu. Ya saya percaya itu. Tapi justru rugi kan kalau kita harus masuk api penyucian lagi. Terus ada yang bilang masuk alam barzah. Islam kan bilangnya masuk alam barzah. Baru nanti menunggu hari kebangkitan. Saya percaya. Orang Buddha mengatakan neraka. Neraka itu kan sebenarnya dari Sanskrit ya, dari bahasa Pali. Niraya, Davanagari, itu istilah-istilah yang sebenarnya asli dari bahasa Buddha. Kalau dalam bahasa Tagalog tuh bilang nalaka. Kalau dalam bahasa orang Laos mereka bilang nahok. Kalau orang-orang Spanyol, Italia bilang inferno. Kalau orang Ibrani pasti bilangnya Hades. Kayak Seoul itu orang Ibrani. Kalau orang Yunani bilangnya Hades gitu. Ya, saya percaya bahwa yang ikut Yesus tidak akan parkir lagi di purgatori. Kalau Anda menyebutnya purgatori atau barzah, saya percaya bahwa yang mengikuti Yesus nggak akan parkir lagi di barzah. Nggak akan parkir di purgatori. Nggak akan parkir di neraka, di nalaka, di Davanagari, di Seoul, di Inferno, atau di Hades. Tapi langsung ke Firdaus. Itu kata Yesus. Tapi kalau Katolik lebih suka mampir di Hades atau mampir di purgatori ya silahkan. Menurut saya sih jadi sia-sia ya kalau kita memiliki Yesus tapi masih mampir di sana itu rugi. Karena semua dunia pasti memang akan melewati api penyucian itu. Jadi saya terangkan begini. Antara waktu sebelum Yesus turun dan keluar dari dunia orang mati
itu sebenarnya sudah ada beda. Yang lalu kan kita udah berbicara mengenai bahwa dunia ini semua kita ada dalam kuasa alam maut. Tapi setelah Yesus turun ke dunia orang mati dan keluar dari dunia orang mati, sudah ada beda kuasanya. Mungkin Anda bertanya, ini yang belum saya jelaskan di nomor 13. Di mana bedanya? Zaman sebelum Yesus turun ke dunia orang mati, sukma atau arwah semua orang itu bisa dipanggil. Dipanggil oleh siapa ya? Dipanggil oleh pemanggil sukma. Bukan hanya soal yang ahli ya. Kalau misalnya kita memanggil sukma, memanggil arwah, pakai sajen-sajen, kemudian panggil namanya, dia datang. Contohnya itu seperti si Samuel. Samuel itu dipanggil sama si Saul melalui pemanggil sukma, dia datang. Pertanyaannya adalah kenapa bisa muncul begitu? Itu jawabnya karena uh, karena malaikat maut itu masih berkuasa atas semua manusia. Mau jahat, mau baik, seperti Samuel, dia itu kan orang kudusnya Allah sebenarnya si Samuel saat itu kan. Ya, masih ada di situ dia, di dalam kuasa malaikat maut. Pokoknya segala orang yang sudah mati tubuhnya, sukmanya masuk ke alam maut. Dan kita yang masih hidup juga di dalam kuasa alam maut. Gubernurnya ini di sini adalah malaikat alam maut. Jadi dua wilayah itu, alam hidup maupun alam yang mati, dunia orang mati. Ini wilayah si malaikat maut itu. Jadi apakah Anda menyebut perhentian itu? Kalau nanti Anda mati kan memang akan masuk kepada satu perhentian. Apa Anda menyebutnya sebagai purgatori? Bila memang Anda suka menyebutnya purgatori, neraka, niraya, devanagari, nalaka, apapun istilah yang Anda mau pakai dalam berbeda budaya kan beda kata-kata ya. Itu semua adalah dunia orang mati. Inferno, Hades, Seol itu dunia orang mati itu semuanya. Dan di situ yang berkuasa adalah malaikat maut. Itu wilayah kuasanya malaikat maut. Semua arwah manusia yang ada di situ itu bisa dipanggil-panggil oleh malaikat maut dan aparat maut. Ya, para pemanggil roh itu kan aparat itu. Aparat malaikat maut. Sepanggil-panggil gitu. Jangankan sukma yang orang mati. Ya orang yang hidup aja bisa dirogoh-rogoh tuh. Sukma orang yang hidup tuh bisa dirogoh, dipanggil-panggil. Dirogoh di sini disusahi. Ya, Anda nggak usah jauh-jauh melihatnya, lihat di Alkitab aja seperti Ayub. Itu kan disusahi sama si malaikat maut. Jadi maksud saya cara menyusahinya ya macam-macam. Anda nggak usah saya jelaskan, Anda bisa membayangkan sendirilah bagaimana cara si malaikat maut menyusahi si Ayub tuh. Itu namanya dirogoh sukmanya. Lebih jauh dari situ pun bisa. Kita akan lihat dalam lanjutan presentasi ini ya. Jadi para pemanggil sukma itu sampai sekarang memang masih ada. Dalam budaya Buddhisme itu, terutama yang aliran Mahayana. Saya tidak mengatakan ini dalam nada negatif, tapi dalam prakteknya memang di dalam budaya Mahayana, Konghucu, kadang-kadang banyak orang malu sih mengaku diri begitu, tapi mereka bilang Buddha karena Buddhisme sebenarnya bukan tidak mengajarkan itu. Tapi ada orang-orang yang memang keahliannya begitu membungkus dirinya sebagai pemeluk Buddha gitu.
Mereka bilang, I am a Buddhist gitu loh. Karena Buddhisme itu sebenarnya filsafat ya. Terutama yang Theravada. Tapi di situ banyak berkumpul, banyak orang yang ahli-ahli Rogo Sukma, orang-orang yang segala macam pelihara hantu, pelihara setan di situ. Sebetulnya banyak yang mengaku Buddha. Tapi padahal sebenarnya mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Begitu. Tapi begini, yang kita mau bicarakan di sini adalah tentang dunia orang mati dan dunia orang hidup. Kita hanya mau bicara dua hal, ya. Sejak Yesus turun ke dunia orang mati, lalu dia naik dari dunia orang mati itu, kuasa malaikat maut terhadap orang yang sudah dilapis oleh darah Yesus itu udah nggak sama. Kalau dulu kan tidak ada yang dilapis sama darah Yesus. Tapi sekarang tidak semua lagi manusia sama. Karena sekarang sudah ada dua golongan kita. Satu, manusia yang dilapis oleh darah Yesus, ditutup bungkus oleh darah Yesus, oleh karena baptisan dan pengakuannya sebagai Yesus sebagai Allah satu-satunya. Terhadap yang begini, kuasa maut nggak lagi mempan. Ya, gitu. Dan terhadap yang lain itu masih berkuasa. Dan kuasa itu bukan milik si malaikat maut sendiri, itu diberi oleh Yesus dalam kuasanya sebagai Allah. Contohnya itu bisa kita lihat di Ayub 1 ayat 6. Di Ayub 1 ayat 6 Anda boleh lihat di situ. Dengan santainya, santai aja tuh. Si iblis dengan Allah berbincang. Hai iblis, kau dari mana? Gitu. Iblis jawab, habis keliling-keliling. Terus gimana menurut kamu si Ayub tuh? Nah, itu kan percakapan yang sangat santai. Iblis dengan Allah bercakap-cakap dengan santai. Berarti kan sebenarnya iblis itu adalah aparatnya Allah. Jadi itu percakapan antara bos atau kepala pemerintah dengan aparat sebenarnya yang terjadi di Ayub 1 ayat 6 itu. Nah, jadi kalau Anda mau lihat gambaran kuasa itu ada di situ. Tapi kalau Anda mau lihat gambaran kuasanya di bumi ini, Anda boleh lihat ketika Yesus memilih 12 murid. Di dalam Yohanes 6 ayat 70 dikatakan begini. Dia bilang begini, salah satu di antara kamu adalah iblis. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya memang 12 itu murid semua. Itu anak-anak Allah semua itu. Sama dengan yang di sorga sana. Namanya malaikat atau iblis itu sama-sama anak Allah. Jadi iblis dan malaikat di bumi ini juga sama. Bentuknya manusia seperti Yudas dan Petrus dan sebagainya itu. Perbuatan kita, pekerjaan kita, dan kecenderungan langkah-langkah hati kita lah dan pikiran kita lah yang menentukan. Kita ini sebenarnya golongan iblis atau golongan malaikat. Nah, jadi di sini Yesus sebagai sama manusia bicara kepada iblis. Dia tahu Yudas itu siapa. Oke, saya membawa fakta ini kepada Anda 100% sola scriptura ya. Oke, sampai di sini kita maju lagi begini. Jadi kita yang Kristen ini perlu memahami perbedaan antara mengikuti Allah tapi Allahnya bukan Yesus. Jadi di sini kita memang beda, seperti Islam dengan Kristen itu udah beda. Islam mengikuti Allah, semua agama mengikuti Allah. Tapi ini ya, yang dimaksud sebenarnya begini loh. Semua manusia di Asia, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika itu semua takut kepada Allah dan mengikuti Allah, menyembah Allah, memuja Allah. Tapi dipastikan kan tidak ada yang kenal Allah. Karena Allah itu roh. Roh itu ya tidak ada, karena roh itu kan pikiran, ajaran.
Kalaupun ada tidak terlihat. Roh itu punya banyak arti soalnya. Tapi secara fisikanya, pribadi daripada Allah yang kita akui ada sebagai pencipta itu sebenarnya Yesus yang sederhana itu, yang tidak kita sangka-sangka. Tapi nggak usah heran sebetulnya, karena walaupun tubuhnya, karena pernah orang tanya sama saya, jadi kamu percaya bahwa Allah itu manusia? Saya bilang, ih lu ini lucu ya. Allah itu bukan manusia. Alkitab kan dengan jelas mengatakan Allah itu bukan manusia. Jadi kamu menuhankan manusia kalau begitu sebagai Allah. Nah, ini salah lagi saya. Jadi gini ya, walaupun wajahnya, rupanya sama dengan kita, dia itu Allah. Tapi yang berbeda saya dengan dia, yang perbedaan kita dengan Yesus ini bukan di rupa. Karena rupanya kan pasti sama dong. Gambar dirinya kan kita gambar dirinya, Alkitab mengatakan. Yang berbeda itu kuasanya, saudara. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai Anda pikir bentuknya berbeda, kepalanya 3, badannya 3, kepalanya 1, macam-macam gitu. Terus dia bisa membuat dirinya menjadi 3, menjadi 10. Saya juga percaya dia bisa bikin dirinya 3, tapi masalahnya dia nggak berkata bilang begitu. Nggak ada rasul yang bilang dia membuat dirinya jadi 3. Jangankan 3, dia bisa bikin dirinya 10. Jadi yang saya serang, yang saya kritik dari Tritunggal bukan soal itu. Tapi ketika dia mengatakan, kamu harus percaya bahwa Allah itu 3. Kalau kamu nggak percaya Allah itu 3, kamu masuk neraka. Itu jelas penyesatan. Tidak ada 3 Allah. Karena prakteknya He is everything. Dia segalanya. Unlimited. Dia non-dimensi. Dan dia nggak perlu harus menjadi 3 jadi 5 kan untuk melakukan segala hal itu. Itu yang harus Anda pahami. Nanti kita akan berbicara secara dalam dan ilmiah ketika kita tiba di nomor kejadian 1:26 ketika kita menguji itu. Marilah kita. Nah, sekarang kembali ke sini. Ini hanya pengantar. Tapi saya jelaskan kepada Anda seperti tadi. Semoga berguna. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Anda perlu pahami itu supaya mengerti nanti bedanya. Mengikuti Allah yang bukan Yesus. Dan mengikuti Yesus sebagai Allah. Kalau Anda nggak mengerti itu, maka juga Anda nggak akan merasa perlu belajar mana baptis yang benar. Dan jangan anggap enteng, baptis itu memang berbeda. Dicontohkannya itu bukan hanya pakai kata-kata, itu ada ilustrasi kolosal. Nanti akan tiba di nomor itu kita. Ya, itu saya buat di nomor sendiri. Anda harus peduli dengan bagaimana cara Anda dibaptis, saudara. Anda harus pedulikan itu. Itu masih cukup jauh. Tapi di nomor itu kita akan bicara nanti mengenai hal yang penting itu. Nah, di sini kita masih bicara mengenai sukma dulu. Ini harus kita bicarakan detail. Supaya nanti pun Anda mengerti kenapa harus baptisnya juga harus caranya tertentu. Harus mengikuti yang dicontohkan Rasul. Jangan yang dicontohkan Athanasius, Agustinus, Justinus, dan sebagainya. Enggak nyambung lah. Bukan itu ya. Kalau Anda pikir itu sama ya, sementara ini karena Anda sudah dididik oleh sejumlah pengajaran, sejumlah doktrin mengatakan itu sama. Dan ada pula ayatnya di kitab Imamat boleh dipercik. Ya, oke, sementara Anda terima dulu itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi saya akan tunjukkan kepada Anda, itu tidak sama, saudara. Memang harus Anda pahami baptis itu apa. Karena baptis itu sesuatu yang sangat penting. Itu pesan terselubung semuanya. Kenapa diselubungkan pesan-pesan keselamatan ini ya? Supaya semua jangan selamat, itulah intinya. Jadi kalau mereka mau selamat, harus cari jalan keselamatan itu. Mereka harus ketemu jalan keselamatan itu. Kan manusia ini statusnya sudah dibuang, memang udah manusia ini semua statusnya udah status mati, pasti mati. Statusnya di alam maut dan pasti mati di alam maut ini. Itulah status manusia sekarang. Memang sudah dihukum maut kok. Tapi kalau Anda mau selamat, carilah jalan keselamatan itu. Temukan sirotol mustaqim itu, saudara.
Jadi kalau Anda bilang Sirotol Mustaqim itu adalah cara sembahyang, kakinya harus begini, puasanya harus gini, sembahyangnya harus rukuknya begini, begitu, begitu. Saudara, itu bukan Sirotol Mustaqim. Itu bukan jalan lurus. Agama bukan jalan lurus. Agama itu setahu saya jalan berliku-liku. Semua orang akan datang dengan pendapatnya masing-masing. Nggak akan ada agama yang bisa menyelamatkan saudara. Hanya ada satu yang bisa menyelamatkan, yaitu Allah itu sendiri. Tapi Anda perlu mengenal Allah. Sama seperti misalnya Anda mau minta pengampunan kepada presiden. Anda harus bicara kepada pejabatnya kan. Anda harus bicara kepada person in charge sebagai presiden. Because presiden itu lembaga. Itu nomenklatur saja itu, bukan pribadi. Allah itu juga nggak ada nabi pernah mengatakan sebenarnya nih, walaupun tersiratnya seperti itu atau Anda pikirkan seperti itu Anda yang tafsirkan. Tapi manakala Anda mengerti pesan terselubungnya, pesan-pesannya melalui sandi-sandinya, sehingga Anda bisa masuk memahami pesan terdalamnya. Sebenarnya nggak ada nabi, rasul yang mengatakan Allah itu pribadi. Allah itu satu lembaga yang harus kita hargai sama seperti menghargai raja. Itu sebenarnya. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda perbicaraan mengenai sukma ini. Di zaman sains sudah maju sekarang ya, saudara. Saya tunjukkan begini. Oke, kepada Anda, saya bawa dua gambar. Saya jelaskan ya. Ini sekarang kita bicara sains dulu, membuktikan bahwa sukma kita atau manusia pribadi kita itu tidak akan pernah mati. Saya cerita dulu ya. Di zaman sains sudah maju nih, banyak sebenarnya buku yang bisa menjelaskan sukma atau arwah sebagai sesuatu yang bisa dipelajari lah gitu. Salah satu bukunya kalau Anda mau itu Anda boleh beli, baca Super Power Mindfulness. Ditulis oleh Ajahn Brahm. Dia seorang Inggris. Sebetulnya di Thailand banyak buku yang bicara mengenai sukma. Ditulis oleh sejumlah biku gitu yang terkenal. Tapi untuk internasional kebetulan ditulis bahasa Inggris ini oleh Ajahn Brahm. Ini orang Inggris sendiri. Yang penasaran dia tentang sukma. Penasaran tentang arwah itu gimana sih? Seperti saya katakan tadi kan di dalam Buddhisme sebenarnya hal-hal mengenai sukma ini memang benar dipelajari bahkan dipraktekin gitu loh. Ajahn Brahm ini seorang Buddhisme sebenarnya, dia orang bule. Dia menulis buku untuk menjelaskan rohnya dia itu, pribadi rohnya bisa keluar dan masuk tubuhnya. Disitulah kita bisa melihat tubuh itu sebenarnya tubuh, ini tubuh kita ini saudara. Anda pegang kulit tangan Anda tuh, tubuh tangan Anda pandangi tubuh Anda. Itu penjara itu bagi sukma. Sukma Anda terkurung di dalam tubuh. Tapi maksud saya mengatakan ini bukan mau membenarkan atau menyalahkan. Bukan pula mau membandingkan, mengatakan ini agama ini lebih baik, ini lebih buruk, bukan begitu. Tujuan saya mengatakan ini, menyebut bukunya, karena ini kepentingan kita bersama, kepentingan semua umat manusia. Jadi ini ilmiah, observasi ilmiah. Untuk memahaminya. Ilmiah juga bertanya, bisakah sukma, bisakah arwah itu dibuktikan ada? Bukan hanya dari sisi cerita tukang panggil roh, bukan hanya satu cerita dari sisi dukun-dukun atau uh, tukang panggil setan gitu. Ya, saudara, itu. Bisakah aku menimbang sukma? Itu pertanyaan juga timbul di dalam benak para ilmuwan. Ilmuwan juga mikir hal yang sama. Jangan bilang mereka dukun karena mereka nggak praktek yang begitu-begitu. Tapi mereka bisa membuktikan ini para dukun, para tukang panggil roh, tukang panggil sukma, tukang rogoh sukma ini cuman kecap-kecap apa enggak gitu loh.
Jadi membuktikan yang demikian sebenarnya ide konyol kan. Tapi ini lebih mending daripada misalnya Anda harus mengambil kemenyan, duduk bertapakur, bawa bunga-bunga, terus nanti jam 12 malam baru datanglah nanti sukma itu. Ya nggak gitu. Ini cara ilmiahnya begini. Jadi para ilmuwan bilang begini, bila arwah itu memang benar ada, bisa dibuktikan nggak? Dan kalau nanti mati, kemana ini sukma akan pergi? Setelah kematian tubuh kita, what happened to us? Apa yang akan terjadi pada diri saya, pada diri Anda, kalau tubuh kita mati? Nah, disitulah nanti Anda tahu bedanya. Apa bedanya mengikuti Yesus dengan tidak mengikuti Yesus. Supaya Anda jelas, ini saya buat detail, saudara. Saya betul-betul menginjil Anda untuk mengerti dunia roh. Bukan hanya ayat-ayat, saudara. Tapi ilmiahnya juga saya jelaskan kepada Anda. Pertama, saya bawa kepada contoh fakta. Ini ada gambar ini ya. Tapi sebelumnya ini pendukung nanti sebentar lagi. Kita pernah dengar cerita orang mengalami kecelakaan berat kan? Tubuhnya mati. Manusia rohnya atau sukmanya keluar dari tubuh. Anda pasti pernah dengar yang begitu. Terus ia lihat orang berkerumun di sekitar tubuhnya. Sukmanya terpisah dari tubuhnya. Di dalam tubuh itu ada otak. Tapi enggak, nyawa itu bukan di situ. Roh itu, manusia sukma itu bukan di situ. Sukma itu berdiri sendiri. Baru kemudian sukmanya balik ke tubuh. Ya, dia cerita. Cerita yang begini kan bukan hanya dalam versi Kristen kan ada. Bukan juga hanya dalam versi Islam kan. Bukan juga hanya dalam versi Buddha, dalam Hindu. Dalam semua versi budaya dan agama kita mendengar cerita yang begitu dialami. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa selanjutnya yang bakal terjadi pada arwah atau sukma kita kalau dia benar-benar meninggalkan tubuh kita? Kemana ini sukma akan pergi? Ya, kalau kita cerita tentang orang ini kepada ateis, ateis bilang tidak ada kehidupan setelah tubuh mati. Silahkan ya, kalau atau percaya yang begitu. Tapi para pemanggil sukma bilang ada. Dan para ilmuwan juga bilang ada. Para nabi juga bilang ada. Nabi Musa bilang ada. Bahkan dijelaskan di situ cara masuk. Baru kemudian Anda lihat di Yohanes 1 ayat 4. Itu sumber hidup itu, yang memberikan hidup itu Yesus. Jadi Musa juga memberitahu kita, dan para sains ini juga memberitahu kita, gimana supaya sukma kita nggak binasa. Bahasa Alkitab binasa, tapi dalam pengertiannya binasa itu maksudnya tersia-sia. Kalau kita binasa dalam pengertian langsung menjadi tidak ada, ya saya pun mau. Masalahnya binasa yang dimaksud Alkitab bukan seperti itu. Binasa yang dimaksud Alkitab adalah tersia-sia. Misalnya Anda jadi nanti terlunta-lunta, tidur di bawah jembatan, nggak dihargai, nggak ada, ya menderita lah. Di bumi aja kita udah menderita selama jadi manusia ini, udah bisa merasakan namanya sia-sia itu, binasa itu. Banyak kan manusia binasa di sekitar kita. Makannya dia harus nyari-nyari di sampah gitu. Mungkin kita belum pada level itu. Tapi ini karena kita masih diberi waktu. Di usia kita hidup ini semua itu banyak yang diberi waktu masih. Tapi ketika mati tubuh kita, hanya ada dua tempat. Yaitu ini. Ini. Yang ini ke Firdaus. Yang ini masuk ke dunia orang mati. Tempat mereka akan menjadi sia-sia.
Mereka binasa di sini. Itu yang Alkitab katakan. Oke, saya tunjukkan lewat contoh ini ya. Ini ada inkubator. Anda boleh lihat di, saya sebut nama lembaganya ya, ilmu noetik. Anda boleh ketik noetik di internet tuh. Anda boleh lihat situs mereka, mungkin boleh juga menjadi berlangganan untuk melihat perkembangan ilmu, kemajuan ilmu, karena mereka melakukan sejumlah observasi, eksperimen terhadap banyak hal, termasuk kepada sukma. Ini yang akan saya jelaskan hasil eksperimen mereka. Ini lembaganya di Amerika nih. Jadi mereka bikin satu inkubator nih. Inkubator ini kan seperti yang kita lihat di rumah sakit nih. Bayi ini di inkubator nih. Nah, mereka bikin satu eksperimen, tapi inkubatornya itu inkubator yang kedap suara ya, dan kedap udara juga, nggak masuk, nggak pakai ini. Memang tujuannya eksperimen. Jadi ada orang tua, ilmuwan yang menyumbangkan dirinya untuk tujuan eksperimen itu dalam videonya. Ada videonya tuh. Dia masuk ke dalam inkubator itu. Jadi katakanlah di dalam ini timbangan ini di sini digitalnya 000. Ya, sampai beberapa digit di belakangnya ini 0 semua. Artinya memang betul-betul tidak ada berat sama sekali. Ini timbangan super presisi. Dia ini bisa menimbang tisu. Bahkan dia bisa menimbang rambut. Dia bisa memberitahu beratnya seutas rambut, kalau ditimbang dia bisa. Jadi orang tua itu masuk ke dalam, ditutup. Dia orang tua yang memang merelakan dirinya. Setelah berbaring di dalam inkubator itu, maka timbangan digitalnya di sini menjadi sekitar 65 kilo. Katakanlah 65 ada 4, 4, 3, 8, 2, 9, 60. Misalnya begitu. Jadi berat badan dia 65,4 kilo bla 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 gitu. Nah, ini transparan nih. Pria dalam timbangan itu terlihat tersengal-sengal. Beberapa menit kemudian pria itu berhenti tersengal. Saya nggak bisa bikin video mereka karena itu saya nggak berhak. Takutnya nanti saya punya di band, saya punya presentasi di sini. Jadi ini saya pakai ilustrasinya seperti ini. Tapi Anda boleh lihat di Noetik gitu. Kalau Anda mau, Anda boleh minta juga kepada mereka rilis-rilis tentang eksperimen mereka. Nah, setelah beberapa waktu ditutup, orang tua itu akhirnya melangkah ke dalam, ditutup inkubatornya, dia tersengal-sengal, nafasnya berhenti. Apa yang terjadi? Timbangan ini berubah, angka jadi lebih rendah. Artinya, tubuh orang yang sudah mati sebenarnya lebih ringan daripada orang yang masih hidup. Ya, nggak signifikan sih. Maksudnya nggak terlalu banyak beda gitu. Tapi jelas ada perbedaannya. Maksud saya, turun beberapa digit itu menunjukkan memang sukmanya telah pergi meninggalkan dia. Jadi perhatikanlah apa yang dikatakan para ilmuwan noetik itu. Para peneliti itu memakai ilmu pengetahuan modern. Mereka menjawab pertanyaan filosofis yang mungkin jadi pertanyaan Anda juga. Anda kan bertanya, apakah arwah manusia itu nyata? Adakah kehidupan setelah kematian? Kehidupan setelah kematian itu asumsi atau nyata? Gitu.
Itu dijawab sama riset mereka. Ilmiah, metode yang dipakai nggak bisa dibantah. Jadi, kemana arwah Anda? Itu masalahnya sekarang. Oke, jadi begini saudara. Maksud saya di sini adalah sebagai penginjil, saya mau beritakan kepada Anda Injil ini. Jangan abaikan saudara. Anda beriman sia-sia nanti imannya. Anda beragama sia-sia agamanya. Agama nggak menyelamatkan. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan Anda. Betul kan saudara? Hanya gini. Kalau Anda nggak mengenal Allah, Anda mau minta tolong sama siapa? Kalau Anda mau minta tolong sama presiden, Anda harus datang ketemu Pak Prabowo sebagai presiden saat ini. Karena presiden itu lembaga. Maka itu di dalam ayat-ayat Alkitab tertulis ayat-ayatnya. Dengan lidah mengaku. Anda harus dengan lidah mengaku mengikuti Yesus sebagai Tuhan Anda dan Allah Anda. Dengan Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah, maka nanti Dia kirim rohnya yang kudus kepada Anda. Ya, di pikiran semuanya. Jangan Anda pikir seperti orang Tritunggal bilang dikirim Allah ketiganya datang mencelak-mencelok gitu. Enggak gitu. Jadi, Allah yang adalah roh. Sekarang ini kan Yesus adalah roh. Di dalam nomor 13 kita udah bicara itu. Jadi saya nggak bicara lagi di sini. Allah yang adalah roh akan mengirimkan rohnya yang kudus, pikirannya yang kudus ke kita. Sehingga dia bersaksi. Ayat Alkitab kan berkata begitu. Roh Kudus itu akan bersaksi kepadamu tentang aku. Dia nggak bilang bersaksi tentang Allah, dia bilang bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu datang kepada Anda, diberikan kepada Anda untuk bersaksi tentang siapa Yesus. Itu yang harus kita mengerti, saudara, dari observasi ini. Kalau Anda tidak ikut Yesus, ya Anda akan ada di wilayahnya si malaikat maut. Anda akan dipanggil-panggil. Soal dipanggil-panggil ini masuk akal, karena dalam keseharian kita juga kita sering dengar cerita ada ahli-ahli roh, itu mereka cerita, tukang rogo sukma ini. Mereka mampu kontak dengan roh-roh, dengan hantu-hantu, dengan setan orang yang sudah mati gitu loh. Ada yang malahan bisa dikaryakan. Ya, kalau mereka nggak di sorga, memang udah pasti mereka beredar, dijadikan satpam, bisa. Kan ada cerita-cerita tentang jin, disuruh jaga pabrik, disuruh jaga restoran. Ya itu mereka, itu kerjaannya para pemanggil sukma itu. Kenapa mereka masih bisa dikaryakan? Ya, karena mereka nggak di sorga. Kalau di sorga mereka nggak mungkin dikaryakan. Mereka yang sudah ditutup bungkus oleh darah Yesus dan mengikuti Yesus nggak akan di situ, tapi mereka udah di Firdaus. Jadi kalau hari ini saya sebagai pengikut Yesus mati, dan Anda sebagai bukan pengikut Yesus, Alkitab berkata, nasib kita manusia roh kita berbeda. Saya ke sorga, saya ke Firdaus, tapi Anda akan ada di dunia orang mati. Nanti tunggu hari kebangkitan, baru Anda dihakimi. Kebetulan saya lihat juga ada dikatakan di Al-Quran begini. Saya melihatnya itu ada di Maryam 71 dan 72. Dia katakan begini. Dan tiada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami, yaitu Allah, akan selamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim di neraka. Jadi ketika saya membaca ini, saya
langsung paham, nggak aneh saya dengan ayat Al-Quran itu. Karena itu tertulis di Alkitab demikian. Dan di kitab-kitab suci lain orang Buddha juga mengakui itu memang begitu. Tapi yang saya sayangkan dan saya ingatkan dan saya beritakan Injil ini kepada saudara-saudara, teman-teman saya yang beragama Islam. Karena mereka kadang-kadang menghibur diri sendiri dengan tafsiran dirinya sendiri. Jadi mereka yang menafsir dan mereka menafsirkan itu, tafsiran itu menghibur dirinya sendiri. Ya silahkan, karena tafsir tanggung jawab Anda. Jadi tafsir yang sering saya dengar, wah alam barzah itu bukan derita, kita nggak masuk neraka. Ayat itu maksudnya kan nggak langsung masuk neraka, tapi di pinggir neraka. Ya namanya tafsir kan bisa aja. Tapi intinya gini, apapun itu, Anda belum di sorga, itulah maksud perbedaannya. Silakan mau tafsirkan purgatori itu seperti apa. Anda bilang api di purgatori itu nggak panas, silakan. Anda bilang misalnya di purgatori itu nggak ada penyiksaan, silahkan. Kalau di Siti Garba, itu ada sebuah buku bernama Siti Garba dalam Buddhisme itu, dalam pustaka Buddhisme. Di situ diceritakan neraka itu ada tingkat-tingkatannya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Bukan tingkat ke atas ya, maksudnya level kejahatannya, level deritanya, gitulah kira-kira. Jadi ada yang level ringan. Nah ini yang bisa di jalan-jalan masih mereka happy-happy dikaryakan. Tapi buat saya cerita itu nggak perlu misalnya membuat kita jadi merasa nggak takut dengan neraka. Karena intinya adalah neraka atau bukan neraka itu aja. Kalau neraka mau ringan mau enggak siksanya itu pasti bosan kamu di sana. Menunggu-nunggu hari kebangkitan, nanti udah tunggu-tunggu hari kebangkitan dihakimi, ternyata seperti Al-Quran bilang, ya kalau kamu ternyata nggak pantas, ya kamu kekal, udah nunggu sekian lama, ternyata kekal di sana. Kalaupun Anda nanti lolos dari neraka itu, dari penghakiman itu, seperti yang disebut di Maryam 71-72, saudara-saudara teman-teman Islam. Ya, masa menunggu itu juga bikin bosan kan? Tapi intinya begini, sekalipun kita beda agama, sekalipun kita beda suku, beda kepercayaan, tapi sebenarnya leluhur-leluhur kita, para bijak kita di semua budaya bercerita tentang hal yang sama. Yang berbeda dari cerita mereka adalah nomenklaturnya, entitasnya, tapi mereka berbicara tentang subjek yang sama. Secara semantika, sebenarnya kita sama-sama dapat satu kesamaan, bahwa memang mati itu nanti tubuh kita doang, tapi diri kita nggak mati. Oke saudara, saya akhiri presentasi ini. Pikirkanlah mengikuti Yesus atau tidak mengikuti Yesus. Sampai ketemu di nomor 15, kita akan berbicara yang ini. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Kita akan selesaikan ini di nomor 15. Saudara, kalau Anda merasakan apa yang saya jelaskan itu baik, please like and subscribe. Karena itu sejumlah presentasi lain akan sampai ke Anda juga. Anda nggak akan kehilangan presentasi-presentasi berikutnya. Kalau ada yang salah, sampaikan kepada saya melalui Facebook saya, seperti saya yang sudah menerima tadi, dan saya sudah tanggapi. Saya tidak perlu menyebut nama-nama mereka, tapi jawaban saya tadi clean and clear juga. Jangan fanatik dengan nomenklatur, karena bukan nomenklatur yang menyelamat kita. Jangan fanatik soal-soal entitas, karena entitas itu nggak nyelamatin. Tapi cari tahulah siapa sebenarnya Allah, karena hanya Allah itulah yang bisa menyelamatkan kita. Oke saudara, sampai jumpa di nomor 15. Bye-bye.